Celia duduk di kursi dan menatap keluar jendela dengan termenung. Hidupnya akan segera berubah, tetapi dia tidak bisa mengatakan tidak kepada anak-anaknya. Mereka sedang mengalami masalah keuangan dan memutuskan bahwa mereka perlu menjual rumah ibunya. Wanita tua itu setuju dengan enggan, karena anak-anaknya membutuhkan bantuan. Celia bangkit dari kursi kesayangannya dan mulai mengemasi barang-barangnya. Putrinya, Samantha, mengatakan kepadanya untuk hanya membawa barang-barang yang paling dibutuhkan. Tidak lebih dari 2 koper. Celia sedih karena hampir semua barang tak bergeraknya akan dibuang ketika orang lain membeli rumah itu. Dia ingin menyimpan banyak barang yang mengingatkannya pada hari-hari bahagia di masa lalu, tetapi anak-anaknya bersikeras untuk hanya membawa barang-barang penting, dan itu menyedihkan. Samantha dan Fred memberi waktu 1 minggu untuk berkemas. Setelah itu, mereka akan memasang rumah itu untuk dijual. Anak-anak meyakinkan ibunya bahwa mereka tidak akan memaksa untuk menjual jika mereka tidak memiliki masalah keuangan, tetapi keduanya berjanji bahwa mereka tidak akan meninggalkannya dan dia akan baik-baik saja tinggal bersama mereka. Namun, mereka belum memutuskan dengan siapa ibu mereka akan tinggal, tetapi Celia tidak peduli selama anak-anaknya tidak meninggalkannya. Sepanjang minggu itu, Celia berjalan di sekitar rumahnya dan mengemasi barang-barang penting. Dia mengemasi 2 koper dan 1 tas lagi tempat dia meletakkan spray baru. Dia telah menyimpan spray itu untuk waktu yang lama tetapi tidak pernah menggunakannya. Dia juga tidak tega membuang patung-patung cantik itu, jadi dia memutuskan untuk memberikannya sebagai hadiah kepada anak-anaknya. Seminggu kemudian, Samantha dan Fred datang menjemput ibunya. Mereka sangat tidak senang karena dia telah mengemasi begitu banyak barang, tetapi mereka tetap memasukkan semuanya ke dalam mobil. Rumah Celia terjual dengan cepat. Dulu rumahnya berada di pinggiran kota, tetapi lingkungan itu mulai dibangun dengan rumah-rumah baru dan seluruh infrastrukturnya. Celia pindah untuk tinggal bersama putrinya. Dia diberi kamar di apartemen mewah yang dulunya merupakan kantor suaminya Samantha. Dia sangat marah, tetapi Samantha meyakinkannya untuk mengosongkan kamar itu. Dia membeli tempat tidur sederhana dan lemari pakaian kecil. Tidak terlalu nyaman. Celia bahkan tidak punya tempat untuk meletakkan fotonya. Dia meminta Samantha memberinya meja kecil, tetapi Samantha dengan tidak bersemangat membeli lemari kecil untuk ibunya alih-alih meja. Wanita tua itu membereskan barang-barangnya dan memberikan hadiah yang dibawanya dari rumah kepada putrinya. Samantha menerima hadiah itu tetapi tidak mengatakan apa-apa, dan Celia tidak pernah melihat lagi set shawl dan patung-patung itu. Ketika ibunya bertanya mengapa dia tidak menggunakan hadiahnya, Samantha mengatakan bahwa barang-barang tua itu ada di suatu tempat di lemari. Wanita tua itu tersinggung, tetapi dia menganggap sikap kasar putrinya karena masalah keuangan, kurang tidur, dan kelelahan karena bekerja. Setelah beberapa waktu, suami Samantha menjadi sangat tidak nyaman dengan kehadiran Celia yang terus-menerus di rumah Samantha. Dia juga mulai lelah dan kesal dengan ibunya. Dia menelepon saudara laki-lakinya dan menuntut agar giliran dia yang membawa ibunya. Celia pindah dengan putranya. Tidak ada yang menanyakan pendapatnya. Anak-anak hanya memutuskannya untuknya. Istri Fred ternyata adalah wanita yang sangat suka memerintah dan juga tidak senang harus merawat seorang wanita tua. Dia tidak mengizinkannya masuk ke dapur saat dia memasak, tidak mengizinkannya menonton TV di ruang tamu, dan tidak selalu memanggilnya untuk makan malam, sehingga dia hanya makan sisa makanan setelah mereka makan. Wanita tua itu terus-menerus duduk di kamarnya seolah-olah dia di penjara. Ketika dia meminta putranya untuk membeli setidaknya sebuah TV kecil, putranya menjawab bahwa dia tidak punya uang tambahan untuk itu sekarang. Hari demi hari, hubungan menjadi semakin tegang. Istri Fred kesal dengan ibu mertuanya karena permintaan sederhana apapun. Dia berteriak bahkan jika Celia hanya meminta untuk membuat teh. Dia juga mengeluh kepada Fred bahwa ibunya selalu mengganggu dan sangat menyebalkan. Tak lama kemudian, Fred juga lelah dengan situasi di rumah dan meminta saudara perempuannya untuk membawa ibunya ke rumahnya, tetapi Samantha menolak karena ibunya sudah tinggal bersamanya lebih lama daripada Fred. Jadi, dia menawarkan untuk menempatkan ibunya di panti jompo, tetapi Samantha menolak. Fred sebenarnya juga tidak mau, tetapi dalam momen kejujuran,
Dia mengeluh bahwa ketika dia bersikeras untuk menjual rumah, dia tidak menyangka akan sesulit ini. Menurutnya, ibunya berjalan di sekitar rumah seperti hantu dan terus-menerus menatap dengan mata kasihan seolah-olah dia bersalah atas sesuatu. Samantha tertawa dan mengatakan bahwa dia sudah memperingatkan bahwa ibunya keras kepala dan akan menyiksa mereka untuk waktu yang lama. Sementara itu, Celia akhirnya menyadari bahwa dia telah melakukan hal yang buruk dan bodoh dengan mengizinkan penjualan rumah itu. Sekarang dia tidak punya apa-apa dan anak-anaknya tidak membutuhkannya sama sekali. Suatu hari, Celia memutuskan untuk mengunjungi mantan tetangganya. Ketika dia sampai di sana, dia tidak bisa mempercayai matanya. Alih-alih rumah kecilnya, ada rumah mewah di balik pagar tinggi. Tidak ada yang mengingatkan bahwa seorang wanita tua pernah tinggal di sana sebelumnya. Celia merasakan matanya berlinang air mata. Tiba-tiba, dia mendengar suara yang dikenalnya memanggilnya. Mantan tetangganya, Lydia, bergegas menghampirinya. Wanita itu membawa Celia yang gelisah ke rumahnya dan memberinya kue yang lezat. Lydia tidak bertanya apapun sampai tamunya sedikit tenang dan bisa bicara. Celia mengatakan bahwa anak-anaknya tidak ingin tinggal bersamanya dan dia tidak pernah mendengar sepatah kata pun yang baik dari mereka. Itu adalah hidup yang lebih dari sekadar siksaan. Lydia menatap Celia dengan sedih. Dia sangat kasihan pada wanita tua itu. Hanya ada perbedaan usia 5 tahun di antara mereka, tetapi Lydia tampak seperti wanita tua renta. Jelas terlihat bahwa wanita itu telah menua akhir-akhir ini. Mata Lydia berbinar dengan tekad. Dia tidak akan meninggalkan wanita ini. Dia meraih tangan Celia dan menawarkan untuk tinggal bersamanya. Putra Lydia ingin ibunya tinggal di dekatnya sehingga dia tidak perlu khawatir dengan ibunya, tetapi Lydia dengan tegas menolak untuk tinggal di bawah atap yang sama. Jadi, dia membangun rumah tamu kecil di belakang propertinya. Lydia akan pindah ke sana dalam beberapa hari, jadi dia mulai membujuk Celia untuk tinggal bersamanya. Celia mendengarkan dengan saksama. Lydia memiliki begitu banyak tekad dalam suaranya dan wanita itu berharap semuanya akan baik-baik saja sekarang. Dia memutuskan untuk tidak mengatakan apapun kepada anak-anaknya karena dia tidak ingin mereka tahu di mana dia berada karena mereka telah sangat menyakitinya. 3 bulan berlalu dan sekarang Celia tinggal bersama Lydia di sebuah rumah kecil tapi sangat nyaman. Para wanita itu sangat cocok. Putra Lydia, Tony, merawat mereka dan para wanita tua itu merawat kedua putranya. Mereka menanam sayuran dan rempah-rempah, menata hamparan bunga yang indah di depan rumah. Sekarang Celia selalu tersenyum. Jiwanya damai. Putra Lydia memperlakukan kedua wanita itu dengan rasa terima kasih dan hormat dan mengundang mereka untuk makan malam bersama keluarganya setiap hari. Celia berterima kasih kepada orang asing yang telah menerima dan merawatnya. Dia lebih bahagia sekarang. Kadang-kadang dia bertanya-tanya tentang anak-anaknya yang tinggal di suatu tempat di luar sana. Mereka tidak tahu apa-apa tentangnya. Mungkin mereka mengira dia telah pergi dan senang karena dia tidak lagi tergantung pada mereka. Lydia menawarkan beberapa kali untuk memberitahu anak-anaknya di mana Celia berada, tetapi dia menolak. Jadi, wanita itu memutuskan untuk berbicara dengan putri Celia. Dia menelepon Samantha dan mengatakan bahwa ibunya masih hidup. Ketika Samantha mendengar itu, dia menjadi kesal. Wanita itu mulai berteriak bahwa ibunya tidak punya hak untuk bersembunyi darinya. Rupanya, dia hidup bahagia dengan orang asing dan mereka telah membuang waktu dan uang untuk mencarinya selama beberapa hari. Lydia merasa marah mendengar bahwa anak-anak itu telah mencari ibunya yang hilang hanya selama beberapa hari. Lydia menyebut Samantha sebagai monster. Lydia menutup telepon dan merasa seperti telah mengotori dirinya dengan lumpur. Dia tidak memberitahu Celia bahwa dia telah menelepon putrinya. Lebih baik membiarkan Celia menjalani sisa hidupnya di sini bersama orang-orang baik dan teman-teman tersayang. Kisah Celia mengajarkan kita bahwa merawat orang lanjut usia adalah tugas yang sulit dan dapat menimbulkan banyak masalah dan ketegangan di antara anggota keluarga. Celia berpindah dari rumah ke rumah tanpa diajak bicara atau pendapatnya diperhitungkan. Dia diperlakukan dengan kurangnya rasa hormat dan kasih sayang oleh anak-anaknya dan oleh menantu perempuannya.
Alih-alih bersyukur karena memiliki kesempatan untuk merawat ibu mereka, mereka memperlakukannya sebagai gangguan dan beban. Kisah ini juga menunjukkan perbedaan antara dedikasi dan cinta yang dimiliki seorang ibu untuk anak-anaknya dan kurangnya tanggung jawab dan komitmen yang sering kali dimiliki anak-anak terhadap ibu mereka. Seorang ibu mampu mengorbankan segalanya untuk anak-anaknya, mulai dari kesehatannya hingga hidupnya sendiri. Dia akan selalu ada untuk merawat mereka. Di sisi lain, banyak anak yang tidak merasa bertanggung jawab terhadap ibu yang sudah lanjut usia dan lebih memilih untuk menempatkannya di panti jompo atau meninggalkannya untuk dirawat oleh orang lain.